Oke, baik. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Kali ini saya akan merekam materi yang saya akan sampaikan hari ini melalui suara karena saya ada keperluan kantor keluar kota kebetulan seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kemarin kita sampai kepada etika deskriptif dan normatif, di mana etika tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah aturan sebenarnya. Jadi etika yang berlaku dalam masyarakat dinamakan etika normatif, dan kemudian etika deskriptif artinya adalah membentuk perilaku-perilaku yang dinilai positif maupun negatif seperti apa. Oke, nah ini akan ada lanjutan lagi. Dan di akhir nanti saya akan coba menjawab pertanyaan mengenai masalah YouTuber ya, dan juga etika-etika yang lain seperti itu. Baik, di sini ada etika umum. Apa tuh etika umum itu? Jadi mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis, dan dalam hal ini dimulai dari teori-teori terlebih dahulu seperti itu. Jadi teman-teman, dalam hal ini teori etika itu mulai dimunculkan di awal-awal seperti itu. Jadi yang berisi tentang apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang harus dihindari, boleh jadi seperti itu. Itu berisi tentang etika umum, yang bagaimana kondisi umum mulai diajarkan sebuah etika. Kemudian ada lagi etika khusus. Jadi penerapannya dalam bidang kehidupan. Dalam hal ini misalkan etika-etika yang berlaku dalam sebuah organisasi seperti itu. Jadi kalau yang tadi umum banget lah, misalkan kalau kalian berlaku etika kepada orang tua, misalkan seperti apa etikanya, etika kepada teman, sejawat, dan juga etika terhadap anak-anak, boleh jadi, atau orang atau manusia yang berumur di bawah kalian seperti itu. Maka yang etika khusus itu lebih dibedakan lagi seperti ini. Jadi etika khusus itu sebenarnya lebih ke arah misalkan etika dalam saya akan coba contohnya dalam etika khusus, misalkan etika dalam penelitian, makanya ada namanya etika ilmuwan seperti itu. Kemudian etika bernegara, kemudian ada lagi namanya etika dalam beragama seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian dalam hal ini etika khusus dibagi menjadi dua, yakni ada etika individual yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, misalkan etika terhadap badan kalian sendiri. Ini adalah sebuah etika khusus. Jadi badan kalian sendiri dalam hal ini punya sebuah perilaku yang harus kalian temukan ke diri kalian seperti itu. Misalkan etika ketika bekerja individual ya, ketika bekerja seperti itu, maka yang dalam hal ini yang harus kalian lakukan terhadap badan kalian adalah perilaku positif dalam badan kalian. Istirahat teratur, jam 12 malam atau jam 10 malam kalian harus istirahat, tidak boleh tidak, misalkan seperti itu. Dan kemudian mulai lagi bekerja pukul 6 pagi, kemudian istirahat jam 12 siang, dan kemudian kalian lanjutkan lagi misalkan sampai 3 sore atau 4 sore seperti itu. Jadi itu adalah sebuah etika, boleh jadi dalam sebuah pekerjaan seperti itu. Kenapa? Karena manusia itu bekerja bisa sampai dengan 8 jam, itu maksimal. Dan kemudian istirahat juga mesti seimbang 8 jam juga sehari seperti itu. Jadi itu adalah etika individual mengenai tubuh kalian sendiri. Kemudian yang kedua adalah etika sosial, yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta perilaku manusia terhadap anggota masyarakat. Misalkan etika terhadap anggota keluarga lainnya ketika makan. Jadi masuk ke dalam ranah etika sosial seperti itu. Etika beragama, misalkan
bagaimana kalian dalam hal ini beragama pun diatur, karena kita tidak sendirian ketika beragama. Kita punya aturan-aturan yang didasari oleh hak orang lain juga, seperti itu teman-teman. Maka itu adalah salah satu dari etika sosial. Kemudian etika sosial meliputi banyak bidang, antara lain di sini ada sikap terhadap sesama, ada etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, kemudian ada lagi perilaku ekologis. Jadi saya terangkan sedikit masalah politik dan lingkungan. Teman-teman, kalau dalam berpolitik, misalkan kalian menjadi seorang pemimpin nanti di sebuah perusahaan, maka organisasi itu diibaratkan sebuah perusahaan. Kalian harus mengatur etika dan perilaku mana yang harus diterapkan, mana yang tidak. Jadi ini adalah etika terapan sebenarnya semuanya. Maka dalam hal ini etika politik ini mengatur tentang perilaku, cara kalian memimpin sebuah organisasi. Apakah nanti kalian dihadapkan dengan seorang yang akan cuti melahirkan, seperti apa. Kemudian kalian hadapi dengan orang yang malas, kemudian kalian menghadapi orang-orang yang boleh jadi perhitungan dan lain-lain seperti itu. Itu cara kalian mengatur, masuk ke dalam etika, mengambil keputusan seperti itu. Dan lingkungan, teman-teman, etika lingkungan tidak harus berhubungan dengan pohon, tidak harus berhubungan dengan rerumputan, boleh jadi seperti itu, tidak juga berhubungan dengan air dan lain-lain. Tapi etika lingkungan itu dari kehidupan sehari-hari yang kita terapkan. Misalkan buang sampah deh, itu yang paling simpel sebenarnya. Buang sampah itu kalian tanya sendiri ke diri kalian, apakah kalian sudah membuang sampah pada tempatnya? Apakah kalian sudah berperilaku sesuai dengan aturan-aturan tentang ekologi seperti itu? Motor kalian apakah knalpotnya sudah sesuai dengan ekologis, atau gaya hidup kalian seperti itu? Itu adalah etika lingkungan yang dalam hal ini meliputi banyak orang. Seperti itulah etika sosial. Oke, perilaku dalam konsistensi, pemahaman dalam berkeyakinan. Teman-teman, ideologi sebenarnya adalah ide. Jadi ide itu sebenarnya kalian terapkan dalam sebuah tradisi kalian atau pemikiran kalian. Misalkan dalam sosial, kehidupan sosial, misalkan ideologi kalian misalkan selalu mengandalkan kelompok seperti itu. Jadi kalian bekerja kelompok untuk menghasilkan sebuah keputusan. Maka itu adalah termasuk ideologi. Karena apa? Karena ideologi itu adalah suatu keyakinan dalam diri kalian untuk mengambil keputusan juga seperti itu. Jadi ide itu adalah kata dasar dari ideologi. Maka masuk ke dalam diri kalian menjadi sebuah keyakinan. Jadi ideologi sebenarnya bukan keyakinan dalam beragama ya. Jadi keyakinan dalam pemahaman, misalkan pemahaman dalam cara-cara kalian dalam mengambil sebuah keputusan atau membuat sebuah ide. Jadi keyakinan ini adalah seperti itu. Baik, karena ini adalah terapan, jadi mesti diterapkan ke keseharian kalian seperti ini. Dan saya lanjut. Jadi ini adalah ideologi. Dari sistematika di atas, bahwa etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Jadi ini adalah sebuah produk, atau dalam hal ini sebuah contoh dari etika sosial, karena menyangkut banyak orang. Itu adalah profesi. Baik,
Penilaian etika, teman-teman, seperti saya sudah singgung di awal bahwa etika memang mengatur hitam dan putih sebuah perilaku, dan kemudian dalam hal ini perbuatan atau kelakuan seorang yang telah menjadi sifat baginya. Jadi teman-teman, kalau memang ciri-ciri kalian misalkan mengambil perbuatan atau kelakuan kalian ketika berpikir itu harus melamun, maka nggak ada salahnya kalian menjalankan ciri khas kalian. Misalkan perbuatan kalian dalam hal ini senang melamun ketika mengambil sebuah keputusan. Itu adalah cara yang pernah dilakukan Einstein ketika membuat sebuah rumus. Melamunnya bukan melamun jorok, apalagi melamun hal yang enggak, tapi melamun tentang keadaan sebelum dan sesudah momentum, kemudian sebab akibat. Itu adalah sebuah ciri khas seorang yang punya visi yang besar, teman-teman. Itu adalah perbuatan atau kelakuan seperti itu. Dan kelakuan, apa yang sih membedakan perbuatan dan kelakuan? Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Contohnya adalah ciri khas kalian atau kelakuan kalian ingin membantu orang tua misalkan di rumah dengan mencuci piring, dapur atau masak. Itu adalah suatu hal yang baik saya kira dalam etika ketimuran ya, seperti itu. Karena siapa sih yang nggak senang ada yang membantu di rumah, terutama di bagian-bagian khusus seperti dapur atau di tempat cuci seperti itu, atau di bagian untuk mencuci pakaian misalkan. Itu kan hal yang khusus, dan untuk ketimuran itu hal yang sangat tinggi nilainya, boleh jadi ya, seperti itu. Baik, kita masuk kepada profesi. Jadi teman-teman nanti silakan mengajukan pertanyaan di WhatsApp grup, silakan, atau di YouTube yang akan kalian nanti tonton seperti ini. Jadi di sini ada apa nih? Dalam 2 jenis profesi ya, profesi kita sampai kepada profesi. Jadi setelah kita menyebarkan sebuah etika, maka kita tiba pada sebuah profesi. Jadi profesi itu apa menurut Pak Frans Magnisuseno? Jadi ada prinsip dalam profesi, yaitu prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab dan hormat terhadap hak-hak orang lain. Jadi teman-teman, tanggung jawab dan rasa hormat ke orang lain itu adalah sebuah pengertian profesi. Dan kemudian pengertian bertanggung jawab ini menyangkut baik terhadap pekerjaannya maupun hasilnya. Dan kemudian harus sebaik mungkin, boleh jadi seperti itu. Dan kemudian selain itu juga dituntut agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup, artinya menghormati hak orang lain. Teman-teman, beberapa pengertian tanggung jawab sudah kita ketahui sebenarnya. Namun kalau misalkan dalam pekerjaan, seorang misalkan telah selesai mengecat mobil orang lain, lantas bagaimana pertanggungjawabannya? Dia hasilkan dalam hal ini adalah garansi, misalkan seperti itu. Dalam lingkup garansi itu boleh jadi ada sebuah tanggung-jawaban bahwa nanti kalau ada yang hilang atau rusak, dia akan menggantinya. Boleh jadi kalau ada yang tidak berfungsi, dia akan perbaiki lagi. Jadi profesi secara bertanggung jawab seperti itu. Dan juga hormati terhadap hak-hak orang lain. Artinya gini, sebelum kita memperbaiki seorang montir misalkan perbaiki sebuah kendaraan, dia harus bertanya terlebih dahulu, Pak, apakah sirene yang di mobil Bapak saya copot untuk memperbaiki mobil ini secara permanen atau tidak? Itu adalah hak orang lain untuk memperoleh jawaban seperti itu. Jadi teman-teman, ketika memperoleh atau dalam hal ini hak-hak orang lain itu adalah kita menghormati keputusan orang. Seperti itulah maksud dari menghormati hak-hak orang lain. Kemudian di sini di sini profesi bersifat luhur. Artinya dalam profesi yang luhur itu adalah motivasi utama bukan juga untuk memperoleh nafkah, tapi juga untuk
mendapatkan atau dua prinsip yang penting untuk dilakukan, yakni mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan mengabdi pada tuntutan luhur profesi. Jadi ada moralnya juga, yakni berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi. Jadi teman-teman, mungkin ada satu hal ya yang kalian akan pertanyakan, maksudnya untuk mendahulukan kepentingan yang ingin dibantu maksudnya apa? Ya, kita tidak boleh mendahulukan diri sendiri dulu, melainkan kita harus mendahulukan kepentingan orang lain, karena dia meminta kita untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian moralitas yang tinggi. Jadi moral ini sebenarnya boleh jadi adalah sebuah tuntutan untuk kita dalam bekerja, seperti itu. Baik, kemudian profesi, saya akan ulang lagi yang namanya profesi. Jadi kesimpulannya adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Profesi adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang didominasi oleh pendidikan dan keahlian yang diikuti dengan pengalaman praktik kerja purna waktu, dilaksanakan dengan mengandalkan keahliannya. Jadi ini ada 3 pengertian mengenai profesi. Jadi teman-teman, kalau mengalami masa profesi, maka pekerjaannya itu harus dilakukan sesuai dengan bidangnya, seperti itu. Adapun memang kalau misalkan kalian dalam hal ini misalkan baru belajar, silakan kalian dapatkan lisensinya atau dalam hal ini bukti sahnya bahwa kalian menguasai hal tersebut. Memang ada yang bilang, Pak, sambil belajar aja deh Pak, seperti itu. Belum bisa di Indonesia diterapkan seperti itu. Ada bukti legal ketika kita belajar sesuatu yang baru kemudian dilegalkan oleh sebuah badan, maka itu adalah sebuah etika atau dalam ini pekerjaan profesional, seperti itu. Baik, itu pengertian profesional lagi bisa kalian lihat, dan ini adalah sebuah ciri-ciri dari pengertian profesional. Oke, saya cukupkan sampai sini. Untuk masalah YouTuber, saya akan coba lampirkan di jawaban atau di rekaman selanjutnya.